Baik, malam ini saya mencoba mengambil tema masalah kalbu, yaitu ridho. Ridho secara harfiah artinya menerima. Jadi perasaan menerima itu ridho menurut secara harfiah. Secara hakikat itu rasa yang diperoleh oleh kekasih Allah. Maka di sini lain definisinya. Di surat Ar-Bainah, Allah berfirman, radhiyallahu anhu wa radul an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Maka di sini ada satu kaidah. Seseorang tidak akan mencapai ridho jika Allah tidak ridho kepadanya. Jadi ridhonya Allah itu salik, kadim. Ridhonya kita, ridhonya hamba, baru di alam ini. Ada satu kalimat dari Imam Abu Bakar Ar-Razi, yang dengan kalimat itu sebenarnya kita malu membicarakan ridho. Apa kata beliau? Ar-ridho as-surur fil qalbi bimuri kada. Engkau merasa bahagia, engkau merasa senang jika ada takdir yang buruk. Maksudnya kita merasa bahagia, kita merasa senang begitu kalau kita tertimpa musibah. Maka di surat Al-Mumtahanah di ayat terakhirnya Allah bercerita tentang cinta. Orang yang cinta kepada Allah, maka Allah kuatkan ruhnya. Jadi tubuh ini ada tubuh fisik, tubuh zahir yang nampak, tapi di dalamnya ada lagi ruh. Maka di tubuh ini ada jiwa. Tapi di dalam jiwa itu, bukan di situ tumbuh ridho. Jadi sisi yang terdalam dari jiwa itu ada kalbu. Maka disitulah ridho itu tumbuh. Nah, disinilah dua dari keridhoan berefek. Jadi Allah memandang kalbu seseorang itu. Jadi malam ini Allah tidak memandang zahir kita. Allah tidak mengurus songkok kita hitam, pakaian kita, jubah kita, Allah tidak mengurus. Yang Allah urus itu kalbu si hamba. Apakah hambanya kalbunya ikhlas atau tidak ikhlas? Apakah kalbunya sombong atau tidak sombong? Itu yang Allah urus. Jadi ridho itu urusan kalbu, sebagaimana urusan-urusan lainnya. Ketika kita mengatakan wajah dia, kuhadapkan wajahku kepada pencipta alam semesta ini. Jadi tadi kita syarat tubuh kita menghadap mana? Tubuh kita menghadap tembok. Kalau kita di depan Ka'bah, maka tubuh kita menghadap Ka'bah. Tapi apakah Allah ada di Ka'bah? Tentu tidak. Sebab Allah bukan benda. Allah tidak membutuhkan satu tempat. Maka tubuh kita menghadap Ka'bah, kalbu kita menghadap Rabbul Ka'bah yang memuliakan Ka'bah. Jadi ridho itu bukan juga urusan lidah. Ridho itu urusan kalbu. Tapi kalau dia tidak bisa dari kalbu, maka dia bisa diajak dari luar, dari lidah kita. Ucapan-ucapan kita, sikir-sikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya. Jadi ridho juga berusaha berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup kita hanya dua. Kalau bukan bahagia susah. Kalau bukan senangnya susah. Begitulah seterusnya. Jadi di tahap kita di mana dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah telah ridho kepada si hamba, syaratnya si hamba kusut tidak kusut Allah terima. Sebab yang Allah pandang kalbu seseorang. Maka orang yang ridho dalam taat, dia tidak merasa bangga, tidak merasa hebat. Bagi dia taatnya, ya Rab, kalau syaratku untuk mendapatkan ridhomu, tentu tidak mungkin. Karena syaratku tidak kusuk. Terus bagaimana? Ya Rab, engkau maha tahu isi hatiku. Tolong tumbuhkan ridho dalam kalbuku. Maka ridho itu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah doa yang kita selalu minta
Nas haruka ridota wal jannah. Jadi ridho itu diminta, Pak. Tidak diminta, tidak dikasih. Kita jangan terlalu merasa bangga seperti orang-orang yang hebat dengan ibadahnya, hebat pengajiannya, salat-salat sunnahnya, tahajudnya, puasanya. Tidak usah saya minta deh, Allah pasti ridho. Hati-hati, nanti dibisikin sama iblis, dimasukin sama iblis. Baik, kita buat analog. Bapak-bapak punya teman Bapak punya sahabat. Saya ridho, saya terima dia salah saya maafkan. Kita sayang pada anak, kita sayang kepada anak. Anak kita salah, kita marah, tapi marahnya bukan marah benci, marahnya marah sayang. Jika Allah ridho kepada si hamba, Allah marah, marahnya marah sayang. Jika Allah ridho kepada si hamba, salat si hamba tidak khusus Allah terima. Allah jika ridho kepada si hamba tidak sempurna, Allah yang sempurnakan. Itulah makna dari radhiyallahu anhu wa radul anhu. Jadi pada hakikatnya, ridho itu bermula dari Allah, lalu kemudian bernatijah, berefek kepada sahir seseorang. Ketika kita mengatakan Rabitu billahi rabbi, lalu minta Allahumma nas'aluka ridhata wal jannah. Ini harus diamalkan pagi, siang, dan petang. Ini orang-orang marifat menganjurkan. Sebab kalau tidak minta ridho, habis kita. Maka ridho itu minta. Itulah doa dari Imam Abu Hasan Sasiria. Ya Allah, berikan aku cinta dan ridhomu. Kalau Allah telah cinta kepada si hamba, Allah marah. Marahnya paling dicubit. Dan cubit